Susila yang dilakukan terhadap anak-anak kian marak terjadi. Mirisnya lagi pada kasus di Palembang, Sumatera Selatan, pelaku pemerkosa hingga membunuh adalah anak di bawah umur. Mengapa hal ini bisa terjadi? Kita bahas bersama dengan pengamat sosial UI, Devi Rahmawati. Selamat sore Mbak Devi. Selamat sore Mbak. Ya Mbak Devi, miris banget ya karena kita tahu ini semua dilakukan oleh anak di bawah umur. Fakta yang harus saya sampaikan di sini meskipun sangat tidak nyaman yaitu adalah anak di bawah umur ini sudah punya pikiran ingin memperkosa, sudah merencanakan bahkan membunuh, kembali melakukan perbuatan seperti itu ketika sudah diketahui korban padahal sudah meninggal. Cerita lagi dengan bangga kepada teman-temannya bahwa dia melakukan itu, dan satu lagi kok bisa-bisanya juga ikut yasinan gitu loh. Ini apa yang terjadi? Anak di bawah umur Mbak Devi bisa melakukan seperti itu, anak Indonesia. Ya, pertama Mbak, riset media sejak lebih dari 50 tahun lalu sudah menemukan bagaimana pengaruh dari tayangan-tayangan yang dikonsumsi oleh anak itu akan mempengaruhi perilaku anak. Ketika gizi yang masuk ke dalam mental dan jiwa anak adalah soal kekerasan, maka sedikitnya paling tidak mereka menjadi lebih agresif. Itu riset bahkan 50 tahun lalu ketika pada saat itu konsumsi media paling lama 2-4 jam per hari dengan TV. Hari ini sejak pandemi kita mendadak digital, kita tahu tanda kutip semua orang hidup 24 jam penuh full dengan teknologi. Dan sayangnya itu terhadap anak-anak kita. Hal kedua, riset panjang sudah menunjukkan juga bagaimana anak-anak itu isi kepalanya baru sempurna di usia 24 tahun. Jadi sebelum 24 tahun mereka memang belum memiliki kemampuan untuk menimbang, memilih, memilah apa yang baik, apa yang tepat. Mereka ini adalah kertas kosong, Mbak. Ibaratnya ini adalah wadah. Kalau wadah ini diisi dengan air putih, maka putih. Diisi dengan air coklat, maka akan coklat. Jadi sangat tidak arif dan kejam kalau kemudian kita melihat kasus ini dan menyalahkan anak-anak itu. Kesalahan itu adalah pada saya, kita semua sebagai orang dewasa yang menjerumuskan anak-anak itu dengan cara apa? Satu, kita memberikan gawai tanpa batas kepada mereka dan tanpa kepantasan waktu dan usia mereka. Yang kedua, kita kemudian juga abai dan sibuk sendiri dengan diri kita sebagai orang dewasa. Karena tadi suka tidak suka, anak-anak itu adalah mesin fotokopi terbaik di dunia. Apa yang dia lakukan itu bukan karena mereka memiliki niat jahat untuk berperilaku seperti itu. Bahkan mereka tidak menyadari bahwa apa yang mereka lakukan adalah kesalahan. Karena tadi memang belum mampu. Ini mau dari samudera mana, mau dari benua mana, selama dia belum mencapai usia 24 tahun, maka memang belum akan mampu memiliki kematangan berpikir, pengalaman untuk tahu bahwa kekerasan itu sesuatu yang luar biasa. Berhubung anak-anak itu tersambung dengan tayangan-tayangan yang berbahaya itu 24 jam, ini yang disebut dengan proses desentisasi. Bahasa gampangnya, pembiasaan. Mereka tidak lagi melihat bahwa yang namanya kekerasan itu sesuatu yang jahat, sesuatu yang berbahaya. Mereka melihat ini menjadi bagian dari kehidupan. Karena apa? Mereka tahunya apa yang ada di layar ini yang kemudian mempengaruhi cara pandang mereka bahwa semua orang melakukan hal tersebut. Makanya bukan hanya kejadian ini. Misalnya, mohon maaf, bayangkan ada yang berperilaku, mohon maaf, berhubungan secara seksual dengan, mohon maaf, hewan. Dari mana inspirasinya? Kalau bukan dari sini. Dan ingat, bicara pornografi, bukan anak-anak kita yang jahat mencari konten itu. Pornografi di banyak negara sesuatu yang merupakan bisnis besar. Ini sesuatu yang halal-halal saja di sana. Yang kemudian ini secara sistematis dan serius disebarkan ke seluruh dunia. Dan kemudian
kita sebagai orang dewasa yang membuka pintu gerbang ini buat anak-anak kita. Berarti di sini bisa dikatakan peran negara yang sangat penting ya. Peran negara, lingkungan, pendidikan, guru, semuanya di sini justru yang sangat penting di sini. Punya kuasa terhadap hal tersebut. Jahat sekali kita kalau kemudian kita melemparkan tanggung jawab ini kepada anak-anak kita. Kita jelas memilih ideologi untuk negara tidak campur tangan terhadap urusan pribadi. Karena ada negara yang bahkan sampai urusan pribadi pun, isi handphone pun mereka campur tangan. Kan kita tidak. Jadi tanggung jawabnya ada di siapa? Jelas kepada saya. Bayangkan kepada kita sebagai orang tua misalnya. Bayangkan riset-riset akademik sudah menunjukkan 0 sampai 2 tahun itu haram betul, Mbak. Tidak boleh yang namanya terpapar dengan ini. Pegang HP Lihat di negeri ini. Jangankan anaknya lahir. Belum lahir saja sudah punya konten sosial media. Karena orang tuanya sibuk foto-foto dan sebagainya memasukkan itu ke kontennya. Bayangkan. Ini belum bicara perilaku anaknya. Ini baru bicara soal keamanan. Itu saja sudah banyak dilanggar. Jadi artinya pergeseran pola asuh orang-orang tua yang istilah saya orang-orang tua populis, bisa jadi itu juga saya, yang berharap kemudian dinilai sebagai orang tua modern, yang kemudian mengikuti tren dengan kemudian membiarkan anak-anak itu terpapar konten-konten yang tidak baik dan bahkan beracun. Ini yang kemudian menjawab sebagian dari kenapa kasus-kasus ini terjadi. Iya, karena ini bukan baru pertama ya. Kejadian di Bojonegoro juga hampir sama persis seperti ini ya beberapa tahun lalu. Jadi sudah banyak sebenarnya rangkaian-rangkaian akibat dari media sosial yang memang artinya di sini terbukanya akses internet dari negara yang tidak dicegah itu yang memang akhirnya ya itu tadi yang Mbak Devi katakan sangat mempengaruhi pola pemikiran otak dari anak-anak kita ya. Ya, artinya perlu ada kan gini. Sejak pandemi 2020 kita tahu kita semua mendadak digital. Digitalisasi itu satu sisi membawa berkah, tapi ketika tidak dikelola itu tentu saja membawa bencana. Nah, memang belum ada pada saat itu bimbel gitu ya, bimbel bagaimana hidup di ruang digital. Tapi sebenarnya pemerintah, lalu kemudian teman-teman kampus, teman-teman LSM itu bergerak terus setiap hari. Namun kan memang persoalannya Indonesia ini begitu luas, masyarakatnya begitu banyak. Media juga sudah setiap hari misalnya mengingatkan tentang hal ini. Kita memang perlu sedikit bersabar bahwa persoalan-persoalan seperti ini berpotensi untuk terus muncul. Nah, ini memang perlu kesadaran dari rumah khususnya untuk memastikan bahwa baik itu gizi fisik maupun gizi mental adalah gizi terbaik bagi anak-anak kita. Tidak memberikan handphone bukan berarti kita zolim pada anak-anak kita, tidak. Karena bayangkan saya sebagai seorang pengajar saja, kan alasannya sering begini, anak-anak saya sejak pandemi belajar dari online. Sederhana, ini masalah politik wifi atau politik kuota. Kita download Kak materinya, filmnya bukan berarti nggak boleh nonton film, bukan berarti nggak boleh nonton games. Kita downloadkan yang materi yang sudah terkurasi, artinya sudah terpilih, sehingga anak-anak kita tetap tanda kutip gaul, dia tetap pakai ini, tapi kita sudah pilihkan menunya, gitu ya. Jadi karena ya, artinya memang karena asupan yang kita lihat sekarang kan bergeser ya. Kalau dulu mungkin nonton TV sama-sama sehingga masih ada pengawasan ya. Karena di sebelah kiri kanan ada orang tua atau saudara sehingga masih bisa mengawasi. Sekarang kan semua ada di tangan masing-masing ya. Jadi sendiri-sendiri gitu loh. Jadi ya sekarang begini Mbak. Sangat rentan gitu sekarang untuk mereka. Betul, setuju sekali dengan Mbak. Sekarang ibaratnya ini kendaraan. Bayangkan orang-orang tua semua modern sekarang itu ibaratnya mobil. Masa setirnya dia berikan pada anaknya yang belum 17 tahun. Anak itu duduk bahkan di belakang aturan nyetir. Setir dan rem gas itu kan harus orang tua. Orang tua sekarang setirnya dia kasih ke anak. Yang anak belum tahu bagaimana menekan rem, bahkan nggak tahu rem yang mana, gas yang mana, dikasih setir. Yang terjadi hari ini kita lihat sekarang. Jadi sebenarnya di sini kalau kita lihat runutannya bukan apa yang harus dilakukan saja oleh orang tua, tapi ternyata apa yang harus diajarkan terlebih dahulu kepada orang tua ya sebenarnya ya, karena orang tua Indonesia di sini yang harus diberikan pemahaman dulu gitu yang sama. Betul. Anak-anak ini
yang tanda kutip tadi di label sebagai orang yang tidak berperasaan, mereka itu korban, Mbak. Sekali lagi mereka korban. Mereka pun juga harus dibantu untuk keluar dari residu dari kesalahan orang-orang dewasa yang mengasuh mereka. Ya, Mbak Devi, kalau kita melihat perkembangannya dari kasus hukum ya terhadap 4 pelaku ini, ada anak-anak di bawah umur yang memang di situ akan dilakukan rehabilitasi begitu. Nah, bagaimana Anda melihat ini gitu dengan kalau yang satu yang pelaku IS kan akan ada konsekuensi hukum lainnya, sementara yang 3 akan dilakukan rehabilitasi. Apakah bisa memperbaiki di sini? Memberikan ganjaran, memberikan ya, di negara kita sudah ada ahli-ahlinya. Kita biarkan para ahli ini kemudian menangani adik-adik kita yang menjadi korban ini, gitu ya. Artinya mereka tetap harus punya masa depan. Kita bantu mereka untuk memiliki masa depan yang lebih baik. Tugas kita bukan untuk menghakimi mereka, tapi tugas kita adalah untuk melindungi mereka. Kalau kita sudah bisa melindungi 1, 2, 3 anak, insya Allah anak-anak lain juga akan terlindungi. Jadi semangatnya, saran saya, kita semua sebagai orang dewasa yang punya tanggung jawab utama, jangan menjauhi mereka. Kita semua harus memeluk semua anak-anak kita yang punya potensi untuk entah itu menjadi korban ataupun menjadi pelaku. Jadi apa yang harus dilakukan negara agar ini jadi yang terakhir? Sederhana, satu, memang kalau jangka panjang lewat kurikulum, lewat pendidikan itu jadi penting, gitu ya. Artinya kenapa kurikulum itu penting? Karena anak di Aceh dengan anak di Papua maka akan memperoleh pendidikan yang sama. Tapi kemudian sekolah juga bisa secara intensif kemudian memberikan materi-materi kepada orang tua. Tapi yang ketiga, jaringan yang penting untuk bisa selalu mengupdate hal ini pada orang tua adalah jaringan pimpinan terkecil, yaitu RT RW. Karena mereka yang paling tahu warganya, mereka yang tahu dinamika masyarakat terdekat, sehingga mereka yang harus mengupdate hal ini kepada keluarga-keluarga di level terbawah. Baik, Mbak Devi Rahmawati, pengamat sosial dari UI, terima kasih sudah memberikan pencerahannya kepada kita semua di sini. Selamat sore Mbak Devi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.